Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawara Nurliza, NIM 1910910019 dari kelas A4 IPS dalam mata kuliah Media Pembelajaran IPS dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menggunakan materi pembelajaran IPS menggunakan media video. Berikut adalah materi yang saya paparkan. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi peninggalan sejarah Hindu-Buddha. Pada zaman dulu tentu ada sejarah Hindu-Buddha, bukan? Nah, hari ini kita akan mempelajari peninggalan-peninggalannya. Para anak tersayang, selamat datang di kelas online kita. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Tentu kita akan mempelajari ini bersama. Jadi mari kita saling menghormati dan mendukung satu sama lain, bukan? Pada peninggalan-peninggalan sejarah Hindu-Buddha ada beberapa jenis atau macamnya. Pertama, arsitektur, candi, mudra, seni ukir, kemudian bahasa, arca, relief, aksara, seni sastra, serta sistem pemerintahannya. Kita akan mempelajari peninggalannya satu persatu dengan jelas dan sedalam-dalamnya. Selanjutnya, yang pertama, arsitektur. Dilihat dari seni ukir pada dinding-dinding candi, merupakan pahatan yang menggambarkan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat motif binatang hingga tumbuh-tumbuhan. Semacam itu dikenal sejak perkembangan Hindu-Buddha yang memandang suci hal-hal tersebut. Dengan ini, arsitektur dalam candi sangat menggambarkan kebudayaan pada zaman Hindu-Buddha. Denah candi-candi Hindu tersebut, yang pada umumnya terdiri dari candi Hindu dan candi Perwara, yang berjumlah 3, namun ada beberapa candi yang sudah tidak bisa diketahui lagi sinyalnya, karena belum selesai diteliti dan tidak ditemukan sudah tidak utuh lagi karena dimakan usia. Berikut adalah contoh gambar arsitektur candi, arsitektur pada candi. Seperti ruang kecil yang ada di atas, ruang dalam yang ada di dalam candi. Ada beberapa perigi untuk peletakan peti batu. Ada beberapa tempat untuk dunia dewa-dewa, dunia untuk yang disucikan, dunia manusia, dan serpihan atau seripih. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang candi. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha maupun Hindu. Candi merupakan bangunan replika tempat tinggal para dewa yang sebenarnya yaitu Gunung Mahameru. Jadi, candi itu hanyalah replika tempat yang seharusnya para tempat tinggal dewa itu hanya di Gunung Mahameru. Namun, manusia seperti kita pada masa Hindu-Buddha melakukan pembangunan berupa replika tempat untuk para dewa. Karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan berupa pola hias yang disesuaikan dengan alam Gunung Mahameru. Candi-candi dan pesan yang disampaikan lewat arsitektur, relief, serta arca-arcanya tak pernah lepas dari unsur spiritualitas, daya cipta, dan keterampilan pada pembuatnya. Ini contoh gambar candi. Tentu kita pernah ke candi ya, ke Candi Borobudur yang ada di Magelang, serta Candi Prambanan yang sudah terkenal.
Selanjutnya kita akan mempelajari mudra. Mudra dikenal dalam kebudayaan Hindu-Buddha dengan istilah yang lebih gampang dengan sikap tangan. Mudra dapat kita jumpai saat berkunjung di beberapa candi peninggalan Hindu-Buddha, namun lebih banyak berada di Candi Borobudur. Di Candi Borobudur, kita dapat menemui mudra dalam arca atau sebuah patung manusia. Namun dengan membedakan letak tangannya. Di Candi Borobudur ya ada beberapa jenis mudra, yaitu Bhumisparca Mudra, Vara Mudra, Dhyana Mudra, Abhaya Mudra, Vitarka Mudra, dan Dharma Cakra Mudra. Berikut adalah contoh mudra beserta jenis-jenisnya. Jadi, mudra itu adalah sebuah patung manusia yang membedakan hanyalah bagaimana bentuk dari sikap tangannya. Dapat terlihat jelas dari ketiga jenis ini terdapat perbedaan, yaitu dengan posisi tangan atau letak tangannya yang berbeda. Ini juga ada 3 jenis lagi yang membedakan sama letak dari tangannya. Pada Abhaya Mudra ini tangannya lebih lurus ke atas daripada Vitarka Mudra yang sedikit melengkung pada posisi tangannya. Selanjutnya, seni ukir. Kebudayaan seni ukir yang berasal dari India sudah terbukti masuk ke Indonesia. Ini diperkuat dengan penemuan patung Buddha berlanggam Gandhara yang berada di kota Bangun Kutai. Tidak hanya itu, penemuan serupa juga ada di Sekendeng, Sulawesi Selatan, berupa patung Buddha berlanggam Amarawari. Seni ukir India juga ditemukan pada Candi Borobudur. Seni ukir ini ditemukan pada relief-relief cerita yang Sang Buddha Gautama. Relief pada dinding Candi Borobudur menggambarkan alam Indonesia. Tidak hanya pada Candi Borobudur saja, namun juga terdapat pada relief Candi Prambanan. Berikut adalah contoh gambar seni ukir. Selanjutnya adalah bahasa. Pengaruh kebudayaan India juga mempengaruhi bahasa atau seni sastra. Ini dibuktikan dengan adanya prastasi-prastasi yang ditemukan di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jambi. Prasasti yang ditemukan tersebut ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Hal ini membuktikan bahwa kebudayaan India sudah memasuki seni sastra atau bahasa. Berdasarkan isinya, seni sastra atau bahasa dibagi menjadi 3, yaitu tutur atau pitutur, kitab keagamaan, kitab hukum, dan wiracarita atau kepahlawanan. Dalam perkembangannya, seni sastra atau bahasa berasal dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Setelah itu dikembangkan menjadi seni pertunjukan wayang di tanah Jawa yang mengandung nilai-nilai pendidikan bersifat luhur. Ini contoh gambar bahasa yang ditemukan di prasasti. Kemudian ada arca. Arca dikenal sebagai batu yang dipahat hingga berbentuk berupa batu manusia atau binatang. Selain itu, arca berhubungan erat dengan agama Hindu atau Buddha. Arca digunakan untuk mengenang atau mengabadikan orang-orang atau dewa-dewa tertentu. Arca ditemukan di wilayah Indonesia. Beberapa arca yang ditemukan adalah arca Siwa, Brahma, Wisnu, Buddha, dan Dhyani Bodhisatwa. Selain terbuat dari batu, arca juga ditemukan terbuat
dengan logam emas, perunggu, serta perak. Contoh arca yang ditemukan di Indonesia adalah berikut. Kemudian relief. Bentuk relief yang terletak pada candi sangat mudah dikenali sebagai bentuk dari kebudayaan di masa Hindu-Buddha. Pahatan pada candi berbentuk hewan hingga tumbuhan dipahat di dinding-dinding candi yang akan menjadi simbol dari hasil kebudayaan Hindu-Buddha. Contoh relief tersebut terletak pada dinding Candi Borobudur. Relief tersebut seperti pada relief Kalamakara pada candi tersebut yang dibuat sangat indah. Pada dasarnya, hiasan relief Kalamakara terdapat hiasan bermotif binatang dan tumbuhan. Binatang yang digambarkan dipandang sebagai binatang suci oleh masyarakat pada kebudayaan Hindu-Buddha. Contoh gambar relief yang ditemukan di Indonesia. Kemudian aksara, huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang ada dalam sejumlah prasasti kerajaan Nusantara. Ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya India di Indonesia juga bersinggungan dengan aspek bahasa dan aksara. Selanjutnya, penggunaan aksara Pallawa tidak populer lagi, namun penggunaan bahasa Sanskerta justru berlanjut dengan sangat pesat. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa kata atau frase bahasa Indonesia yang sebetulnya berasal dari bahasa Sanskerta tersebut. Contohnya terdapat prasasti dengan huruf Nagari atau Pallawa dan huruf Bali kuno Indonesia. Selain itu, seperti Pancasila, Kartika Eka Paksi, Parasamya, Purnakarya, Nugraha, dan lain sebagainya. Contoh gambar aksara pada prasasti. Kemudian seni sastra. Bentuk seni sastra sebagai hasil dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia tampak dalam karya sastra yang dikenal di Indonesia, berbentuk prosa dan berbentuk puisi. Menurut isinya, kesusastraan dibagi menjadi 3, yaitu tutur atau pitutur, kitab hukum, dan wicararita. Bentuk wicararita yang terkenal di Indonesia seperti kitab Ramayana dan Mahabharata yang telah memperkaya khasanah dalam perwayangan Indonesia. Hasil dari wicararita ini adalah seni pertunjukan wayang kulit dan wayang orang atau wayang purwa. Adanya kedua kitab itu juga memicu beberapa pujangga Nusantara untuk menghasilkan karyanya sendiri, seperti Empu Darmaja dari Kerajaan Kediri yang menyusun kitab Semaradana, Empu Sedah dan Empu Panuluh dari Kerajaan Kediri yang memerlukan karya kitab Bharatayuda. Umumnya wiracarita tersebut berisi tentang edukasi atau pembelajaran, dan ada juga Empu Tantular yang membuat kitab Sutasoma dan Empu Prapanca yang masyhur dengan magnum opusnya yang berjudul Kitab Negara Kertagama. Contoh gambar seni sastra. Sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang ada terjadi secara sederhana yang berada satu desa atau wilayah yang seseorang rakyat mengangkat
seorang pemimpin atau seorang kepala suku. Dalam pemilihan kepala suku atau pemimpin, biasanya dipilih seorang yang sudah tua atau seseorang yang mampu membimbing. Selain itu juga ada beberapa kriteria dari keturunan hingga kepribadiannya yang akan menjadi kriteria sebagai pemimpin, seperti yang terjadi di kerajaan Kutai, yang dibuktikan bahwa seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib. Dan dengan kekuatan gaib tersebut, para rakyat menganggap raja tersebut sebagai dewa. Karena pengaruh inilah beberapa kerajaan Hindu-Buddha seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Tarumanegara, dan Kutai bisa muncul di Nusantara. Contoh gambar sistem pemerintahannya. Terima kasih sudah sampai sejak awal hingga akhir, anak-anak. Sampai jumpa di lain kesempatan video online kita selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan kita ya. Sampai jumpa.